Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rasli Tonga. Saya dari kelas 20A, Prodi Pendidikan Geologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyetor tugas atau menyelesaikan UTS mata kuliah pembelajaran belajar dengan dosen pengampu Teti Kumalasari MSc PhD, yaitu dengan menyelesaikan tugas UTS yang berjudul menyelesaikan satu teori belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memilih satu teori belajar, yaitu teori humanistik. Memahami teori humanistik. Nah, menurut teman-teman, apa sih teori humanistik itu? Ada 3 pengertian dari teori humanistik. Yang pertama yaitu adalah teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Berkemaknaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandangnya pelaku, bukan dari sudut pandangnya pengamatannya. Baik, yang ketiga, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Baik, kita masuki tujuan pendekatan humanistik. Ada beberapa tujuan pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu adalah mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya, seperti saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, dan keyakinan serta pandangan-pandangan individu. Yang ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dan proses aktualisasi diri. Yang keempat, membantu individu dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam dirinya. Baik, kita masuki tokoh teori belajar humanistik. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel di atas. Ada saya cantumkan tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu adalah Arthur Welcome. Yang kedua, Abraham Maslow. Yang ketiga, Karl Record. Baik, kita masuki materi Arthur Welcome. Ada 3 pendapat dari tokoh Arthur Welcome ini. Yang pertama yaitu adalah berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pembelajarannya disusun dan disajikan sebagaimananya mestinya. Yang kedua, yang terpenting ialah bagaimana membawa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Yang ketiga, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika dan sejarah buku karena bodoh atau tidak mengetahui, tetapi karena mereka enggan atau terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan terpenting mereka harus mempelajarinya. Perilaku guru itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Baik, kita memasuki teori selanjutnya yaitu adalah Abraham Maslow. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan perbedaan individu dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Mengali dan menentukan sisi-sisi kemanusiaan pada tahap tertentu akan sampai pada penemuan diri. Yang kedua, proses belajar yang ada pada diri manusia adalah proses untuk sampai pada aktualisasi diri. Yang ketiga, belajar adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri kita sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang Anda miliki, apa langkah-langkah yang akan kita ambil, apa yang kita rasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki, dan kita yakini ke arah mana perkembangan kita akan menuju. Baik, yang keempat yaitu adalah belajar di satu sisi adalah memahami bagaimana Anda berbeda dengan yang lain. Dan di sisi lain adalah memahami bagaimana Anda menjadi manusia sama seperti manusia yang lain.
Baik, materi selanjutnya yaitu adalah menurut toko Charles Record. Yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sehingga bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Baik, kita masuki materi selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok atau pengamatan kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan per orang di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia membantu dirinya sendiri sebagai satu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di suatu kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaannya mencoba dan menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh, bagaimana cuaca penerima kelas atau mantap. Fasilitator berlangsung-langsung dengan berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai suatu individu, seperti siswa yang lain. Yang ke-8, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Tetapi sebagai suatu adil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Yang ke-9, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang di dalam dan kuat selama belajar. Yang ke-10, di dalam berperan sebagai fasilitator, pemimpinan harus mencoba untuk mengendali atau menerima keterbatasan sendiri. Baik, kita memasuki materi selanjutnya, itu adalah 4 sifat khas orang yang berfungsi sepenuhnya atau full human being. Ada 4 sikap khas orang yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Yang kedua, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Yang ketiga, kreatif. Baik, yang keempat adalah kehidupan eksistensial. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, itu adalah prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Ada beberapa prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang ke-8, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dalam memberikan hasil yang mendalam. Yang ke-9, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas dirinya. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Baik, kita masuki materi selanjutnya, itu adalah aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik ini lebih menunjukkan pada root atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan.
Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih pada proses pembelajaran daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah baik yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontra belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Baik yang kelima yaitu adalah peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko dari perilaku yang ditunjuk. Yang keenam, guru menerima peserta didik dengan apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas kesalahan, risiko perbuatan atau proses pembelajaran. Yang ketujuh, memberi kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Baik, kita masuki teori selanjutnya, itu adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya yang pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang belajar. Hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus dijajalkan pada peserta didik. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat ekuivalen dengan perkembangan belajar. Yang ketiga, tenaga peserta didik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Kekurangannya, yang pertama, aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk kesulitan memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik yang lain yang sudah memiliki niat untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti proses pembelajaran besar kemungkinan kesulitan mengikuti proses pembelajaran selanjutnya karena masih tertinggal dari awal. Baiklah, sekian penjelasan dari materi pembelajaran saya, yaitu teori belajar humanistik. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.